selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rifki Ferdian Pratama dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan dengan judul Pertidaksamaan dan Grafik Pertidaksamaan by kelompok 10. Kelompok 10 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Nafis Gibran, ada Muhammad Aspar Ramadan, yang ketiga ada Alif Husaini, dan yang keempat itu saya sendiri, Rifki Ferdian Pratama. Jadi yang pertama ini ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi dasar dalam pertidaksamaan ya sebagai berikut. Ada kurang sama dengan, lebih sama dengan, dan tidak sama dengan. Jenis-jenis pertidaksamaan, yang pertama ada pertidaksamaan linear, yang kedua pertidaksamaan kuadrat, 3 pertidaksamaan irasional. Nah, yang kedua ini ada pertidaksamaan linear satu variabel. Sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel, yang pertama itu tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kedua, tanda tidak persamaan tidak berubah dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan positif yang sama. Dan yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah dengan operasi perkalian bilangan negatif yang sama. Yang keempat, apabila A lebih besar dari B dan A, Bn adalah positif, maka A pangkat N lebih besar dari B pangkat N, tapi pangkat A pangkat min N lebih kecil dari B pangkat min N. 5. Apabila A lebih besar dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif genap, maka A pangkat N lebih besar B pangkat N. Yang 6. Apabila A lebih kecil dari B dan A, B adalah negatif, N adalah positif ganjil, maka A pangkat N lebih kecil B pangkat N. Nah, ini pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari minimal satu variabel dan pangkat tertingginya adalah itu 1. Berikut contoh soal linear satu variabel. Tentukan nilai X pada pertidaksamaan. Oke, untuk contoh soalnya atau contoh dari ini penjelasannya ada di video berikut ini. Kali ini saya akan melanjutkan untuk yang contoh soal yang tadi itu. Jadi yang pertama ini contoh soalnya ada yang A atau yang 1. Itu ada X, min 4 atau kurang 4, X kurang 4 lebih besar sama dengan 2. Nah, cara mengerjakannya ini yang pertama tuh kalian harus ingat cara mengerjakannya itu simple. Kita harus bisa mengkelompokkan dua variabel. Di sini tuh ada 2 variabel. Yang pertama tuh variabel huruf dan variabel angka. Nah, tipsnya atau poinnya, variabel huruf itu harus ada di kiri, sementara variabel angka itu harus ada di sebelah kanan. Variabel huruf itu contohnya tuh X. X ini huruf dan angka ya gini, min 4
dan 2. Kita kelompokkan yang huruf atau X ini di sebelah kiri. Ya, lebih besar sama dengan 2. Di sini min 4 ya, atau kurang 4. Ini minus pindah ke kanan berubah jadi plus. Kita pindah juga. Nah, 4-nya kita pindahin ke sini. Nah, jadi X-nya ini adalah 6. Itu jawabannya. Yang contoh pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, kita contoh yang kedua. Ini ada 4X X min 17 kurang sama dengan mencong 7. Kenapa mencong ini? Kurang sama dengan 7. Caranya sama, cuman ini mungkin lebih beda. Maksudnya bedanya nih ada angkanya di belakang atau di sampingnya variabel huruf X. Nah, jadi kita tetap pisahin karena ini kan 4-nya ini kan ada di variabel huruf. Jadi kita tetap 4-nya ini di sebelah kiri. 4X ya kurang sama dengan 7. Nah, ini kayak tadi minus atau min kita pindah ke kanan jadi plus. Nah, ini 17. Kita jumlahin jadi 4X tambah 7 24. Nah, sekarang kita ini mau mencari nilai X-nya. Kita cari nilai X-nya. Ini 24. Nah, untuk mencari nilai X-nya itu ya, 4-nya ini dipindahin ke sini. Nah, jadi dibagi. Nah, jadi X-nya ini adalah 24 dibagi 4, 6. Jadi ini hasil contoh yang penyelesaian yang contoh yang kedua tadi. Oke, nama saya Muhammad Dr. Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel yaitu ada AX ditambah BY lebih kecil C, AX tambah BY lebih besar C, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. Keterangannya AB itu adalah koefisien, X dan Y itu adalah variabel, C itu adalah konstanta. Di sini adapun tanda pertidaksamaannya yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan.
himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Langkah sederhana untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel yaitu cari titik x saat y sama dengan 0, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada gambarlah grafik sesuai dengan titik x dan y. Yang terakhir itu arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Slide selanjutnya, ini ada contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel berikut. Soalnya yaitu 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. Oke, kita mempunyai soal yaitu 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. Ini kan soal dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita harus buat persamaan. Kita tulis 3x ditambah 2y sama dengan 12. Ini adalah bentuk persamaan. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari titik potong x dan y. Oke. Pertama kita cari titik potong x terlebih dahulu. X itu di sini kita sama dengan 0. Kita masukin soalnya, berarti 3x kita ganti dengan 0, x-nya diganti dengan 0 ditambah 2y sama dengan 12. Oke. Selanjutnya 3 dikali 0 ditambah 2y, kita turunin 2y sama dengan sini kita turunin 12 dibagi dengan 2 yaitu 6, dan inilah hasilnya. 2 kita y sama dengan 0. Kita masukin soalnya 3x ditambah 2, karena y nya ini sama dengan 0 kita ganti juga di sini 0 sama dengan 12. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan 3x tambah 2 kali 0 berarti kita masukkan di sini 3x sama dengan 12. Sini kita 12 dibagi 3 adalah 4. Oke, ini adalah hasilnya. Berarti titik potong sumbu x dan y adalah sumbu x nya 4, sumbu y nya 6. Oke. Kita sudah menentukan atau mencari titik potong x dan y nya, dan kita mendapatkan x nya 4 dan y nya 6. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Grafik kita tulis di sini y, di sini kita tulis x. Tadi sumbu y nya adalah 6, sumbu x adalah 4. Oke. 1 2 3
Terus 1 2 3 4 5 6. Ini semua X nya kita lanjut tulis 1 2 3 4 5. Terlalu dekat, sorry. 1 2 3 4 5 6. Kita tulis ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Oke. Dikarenakan soalnya lebih besar dari sama dengan 12, berarti garis ini tidak patah-patah. Berarti kita tarik dari Y nya 6, X 4. Dari Y nya 6, X 4. Oke. Sebelum menyelesaikan grafik ini, kita harus uji titik dulu. Nah, uji titik 0. Kita tulis kembali soal lagi. 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. Kita tulis 3x ditambah 2y lebih besar sama dengan 12. 3 x nya kita ganti dengan 0, berarti 0 ditambah 2 y nya kita ganti juga dengan 0, dan 0 sama dengan lebih besar sama dengan 12. Oke. Kali 0 di 0 juga 0 lebih besar sama dengan 12. Oke, kita turunin 0 nya, kita lebih besar sama dengan 12. Apakah nilai 0 ini lebih besar sama dengan 12? Berarti di sini salah. Karena ini salah, jadi kita arcerah ke bagian luar karena jauh dari nilai 0 itu salah, tidak lebih besar dari 12 atau sama dengan lebih besar dari 12. Berarti kita arsir bagian luar. Ini bagian grafik dan ini uji titiknya. Sekian penyelesaian di bagian pertidaksamaan dua variabel. Kita mendapatkan titik potong X dan Y, X 4, titik potong Y nya 6. Dan inilah gambar grafiknya dan uji titiknya. Terima kasih. Saya Alif Husseini, saya akan menjelaskan pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat yaitu AX lebih besar plus BX plus C lebih besar 0. AX lebih besar plus BX plus C sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil 0 dengan ABC bilangan real, di mana ABC adalah konstanta dan X adalah variabel. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertidaksamaan kuadrat akan membentuk grafik parabola. Ciri utama pertidaksamaan kuadrat, salah satu variabel harus memiliki pangkat 2. Langkah menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. 1. Menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga 0. Membuat garis bilangan yang sesuai dengan hasil angka 1. 3. Menentukan titik uji. 4. Menentukan tanda untuk masing-masing interval pada langkah 2. 5. Menentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat.
Berikut contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus X min 4 saja X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Di sini kalau tidak ada angka, kalau X kita langsungkan faktorkan saja dengan cara X kurung X sama dengan 0. Cara kita mencari faktornya yaitu kita lihat angka di ujung sini min 4. Kita cari dua buah angka berapa kali berapa yang hasilnya min 4 dan dijumlah hasilnya 3. Di sini saya sudah ketemu yaitu 4 dan min 1. Jadi ya, kita coba benar atau tidak. 4 dikurang min 4 dikali min 1 hasilnya min 4. 4 dikurang min 1 hasilnya 3. 4 dikali min 1 min 4. 4 dikurang min 1 3x. Kalau sudah, kita masukkan saja positif 4 dan negatif 1. Nah, sudah, kita turunkan saja x plus 4 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 4 pindah ruas jadi min 4. X sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Jika kita sudah menemukan X nya, sini kita akan melakukan titik uji menggunakan titik uji koordinat. Titik uji dikarenakan sini ada 2x, kita bikin 2x. Kita tulis hasilnya tuh, x. Jadi kalau di sini lebih besar sama dengan atau kecil sama dengan, di sini kita arsir. Jika tidak ada sama dengannya, kita diamkan saja, kita jangan diarsir. Karena di sini lebih besar sama dengan, jadi kita arsir dia. Kita hitamkan saja. Nah, sudah di sini kita akan menguji dengan titik 0. Yaitu di mana titik 0 min 1 dan 1, jadi di sini titik 0. Kita coba caranya seperti ini. X kita rubah menjadi 0. 0 dikali akar kuadrat 0, 3 dikali 0 0. Jadi 0 ditambah 0 0 min dikurang min 4 hasilnya negatif 4. Jadi dikarenakan ini negatif, kita uji di titik 0 sini, jadi sini negatif. Nah, untuk sini karena ini negatif, otomatis ini positif karena seperti itu. Jadi kalau udah positif, negatif pasti positif lagi. Nah,
Nah, kita lihat di sini. Ini lebih besar. Dikarenakan lebih besar, kalau misalnya lebih besar, kita arsir yang positif. Jika negatif, kita arsir yang jika ini lebih kecil, kita arsir negatif. Jika lebih besar, kita hasil positif. Lebih besar sama dengan maupun lebih besar, pokoknya positif. Lebih kecil X, lebih kecil negatif. Seperti itu ya. Kita arsir saja untuk yang positif. Jadi nilai timbulan penyelesaiannya yaitu kita ini aja X min 4 lebih kecil sama dengan min 4, karena di sini ada celah, jadi kita atau X 1 lebih besar sama dengan 1, X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsi Pranatapia dengan NIM 15241079. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional dapat juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Hal ini disebabkan oleh adanya satu variabel yang bentuk akarnya berbeda satu sama lain. Bilangan irasional adalah bilangan non-negatif yang dapat dinyatakan sebagai akar A kali akar A sama dengan A. Hanya jika A lebih besar sama dengan 0, maka akar A terdefinisi. A lebih kecil 0, maka A tidak terdefinisi. Dan yang terakhir, akar A tidak pernah bernilai negatif. Akar A lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan dari pertidaksamaan irasional. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, mengubah pertidaksamaan ke bentuk umum. Kedua, kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan rasional. Dan yang ketiga, perhatikan syarat bentuk akar yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, himpunan penyelesaian merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh persoalan dari bentuk pertidaksamaan irasional. Di sini ada soal dengan akar 3 min X lebih kecil 2. Nah, sebelumnya yang saya jelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional adalah perhatikan syarat bentuk akar yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Atau kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan rasional. Nah, di sini saya akan mengkuadratkan dua ruas untuk menghilangkan akarnya. Kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Jadi 3 min X karena dikuadratkan 2 kuadrat 2 menjadi 4, jadi lebih besar 4. Nah, berikutnya min X lebih besar
dari 1. Nah, di sini kita akan pindah ruaskan min bagi positif. Jadi X kurang lebih kecil, lebih besar, jadi min 1. Nah, yang tadinya 1 ini bilangan positif menjadi bilangan negatif, dan yang tadinya ini lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, untuk langkah keduanya, syarat akar. Untuk menyelesaikan syarat akar yang tadi saya jelaskan ada di poin ketiga, yaitu yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, itu titik pentingnya adalah dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 3 min X ini lebih besar. Ini lebih besar sama dengan 0 ya, karena di sini nggak ada tandanya. Jadi kayak gini aja, lebih gini. Nah, min X lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini salah, bukan 0, 3 min 3. Nah, di sini kan kita bakal pindahin cross juga, min X dibagi min 3, jadi kan bilangan positif. Jadi X lebih kecil sama dengan 3. Nah, jadi berubah dari min X jadi dari bilangan negatif menjadi positif, dari min 3 menjadi positif 3, dan tandanya berubah dari yang tadinya lebih besar sama dengan minus 3 menjadi lebih kecil sama dengan 3. Mari kita hapus dulu buat coret-coretannya. Karena tadi kita udah menyelesaikan kuadrat dan syarat akar, yaitu kuadratnya X lebih besar min 1 dan syarat akarnya X lebih kecil sama dengan 3. Jadi kita buat irisannya. Irisan ya. Tulisannya karena dia lebih besar, kita buat dia ini pakai selang terbuka.
min 1. Yang tadi kan hasilnya positif dan dia lebih kecil sama dengan, jadi dia pakai selang tertutup. Selang tertutupnya itu. Nah, ini dia lebih kecil, jadi dia arahnya ke kiri. Jadi Bagian tengahnya kita arsir. Ini irisannya sudah ketemu, jadi min 1 lebih kecil X dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya jadi kayak gini. Kita pakai tanda kurung kurawal di X min 1 min 1 min 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3. Dan X real. Nah, mungkin segitu aja dari saya penjelasan dari bentuk pertidaksamaan irasional. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.